Jakarta. Existing sekarang katakanlah 10% itu sekitar 6.500 hektar. Nah, kalau kita kurang 10% lagi yang untuk 20% publiknya, itu ibaratnya kita harus menambah 100 kali atau sekitar 90 kali dari luas Taman Monas. Nah, yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana caranya menambah RTH. Bisa dimulai dari aset tanah negara. Ya, artinya diinventarisasi lagi nih. Bagaimana caranya menambah? Maka di sini Pemprov harus bekerja sama nih dengan apa? Dengan BPN misalnya. Bagaimana, apakah di ruang terbuka hijau itu ada konflik atau tidak? Nah, itu satu. Yang kedua, Pemprov bisa menarik kembali pola hubungan kerjasama dengan pihak ketiga yang menyewa tanahnya. Misalnya contoh, zaman Bang Foke, itu ada SPBU ditutup 30. Dibuatlah taman-taman seperti di Taman Semanggi, ada taman di sekitar Blok M, yang bekas SPBU yang dibuat. Baru yang ketiga, kita minta kesadaran dan dukungan dari teman-teman pengembang yang punya kewajiban 20% dari kewajiban fase-fasumnya untuk bisa diserahkan. Sehingga kita bisa mendapatkan akumulasi ruang yang cukup besar. Yang kedua, bisa dengan private. Ada yang ini kan ada publik, semi publik dan private. Yang private ini kan personal. Jadi misalnya contoh, bagaimana saya, ini agak rawannya di private-nya. Karena tanah milik pribadi, sewaktu-waktu bisa berubah. Contohnya misalnya, kalau saya punya halaman, saya buat jadi pekarangan buah-buahan, taman, palawija dan sebagainya. Tapi kalau misalnya saya tidak dapat insentif, pajaknya terlalu tinggi, kan berat buat saya. Itu yang terjadi sekarang di Indonesia. Jadi yang harus ada sekarang adalah program insentif dan disinsentif. Misalnya contoh, yang disinsentif. Kalau perkantoran tidak punya taman, tidak punya halaman buat karyawan atau kegiatan itu, boleh nggak kena tambahan pajak? Sanksi. Bisa, harus ada aturan-aturan pendukung. Jadi ketika kita membuat peraturan, nah sekarang kan DKI sedang membuat Perda ruang terbuka hijau. Instrumen aturan untuk mendukung kebijakan. Sekarang kan baru tata ruang. Kalau tata ruang kan hanya lihat, oh di peta hijau. Tapi bagaimana cara mengisi, melaksanakan, dan membuat aturan-aturan pelaksana, itu penting. Nah sekarang kan mungkin karena diskresi Pak Gubernur, nah kita lengkapi dengan peraturan pelaksanaannya supaya... Bahkan pada saat itu Ahok, maaf dipotong dulu, Ahok mengatakan sedikit curhat begitu. Ini untuk 30% itu sangat sulit. Untuk 10% saja. Di tahun 2015 ngap-ngapan, kata Ahok begitu. Karena bukan apa-apa. Untuk koridor utama di Jakarta, misalnya di Jalan Tamrin, Sudirman, Kuningan. Jalan-jalan protokol gitu ya? Itu beli tanah 1 meter udah di atas 80 juta, 80-100 juta. Kita bayangkan land rent-nya, nilai tambahnya. Ibaratnya kalau saya punya tanah 400 meter di Jakarta, mendingan saya buat taman atau saya buat hotel. Logikanya logika itu. Ekonomi. Jadi makanya tadi harus ada insentif. Begitu. Jadi kalau tidak ada insentif, ya berat dong buat saya kan, karena PBB-nya saya harus tanggung cukup tinggi. Kemudian nilai manfaat ruang tersebut buat saya apa gitu kan. Jadi di sini maka saya mengatakan segera buat aturan-aturan pendukung untuk membuat insentif supaya orang tertarik lah. Jadi dengan demikian misalnya ada niat ya, khususnya bagi lahan private-nya. Kalau publiknya, aset negara penting untuk ditarik kembali, diinventarisasi. Tapi kalau kita ingatkan memang tantangan paling berat untuk RTH di Jakarta itu adalah kita membangun bukan di lahan yang kosong, tapi lahan yang sudah ada penduduk, pemukiman. Bisa dibayangkan sekarang lebih dari 90% Jakarta itu sudah kawasan terbangun. Nah berarti kan dengan tadi meng-highlight pernyataan Anda 90% begitu kan sudah jadi bangunan, sudah menjadi pemukiman. Jadi seberapa besar sekiranya warga Jakarta membutuhkan ruang terbuka hijau, terlepas dari memang informasi yang sudah beredar tingkat polusi yang sudah cukup tinggi di Jakarta begitu Kang Yayat? Pertama memang waktu akan disahkannya Perda Tata Ruang ini yang RT/RW 2012 dan RDTR 2012, memang pemerintah pusat mewajibkan ya ada semacam persetujuan substantif bagaimana caranya menambah RTH, khususnya RTH publik bisa ditambah. Maka satu-satunya cara adalah mengamankan misalnya koridor hijau di tepian sungai, koridor hijau di daerah waduk, koridor hijau sepanjang jalan, atau juga kawasan-kawasan yang selama ini punya potensi bencana. Misalnya contoh ya, kalau itu rawa, sering banjir. Kalau misalnya saudara-saudara kita penjaringan yang sering banjir. Kalau misalnya sering kebanjiran, terus Anda tinggal di situ, misalnya tergenang. Kan Jakarta ini riwayatnya adalah daerah dataran banjir.
ada delta. Jadi ceritanya dulu ada rawa dan ada situ. Kita lebih banyak rawanya dibandingkan situnya. Rawa bebek, rawa buaya, rawa sari dan sebagainya. Kalau situ di Jawa Barat biasanya ya? Situ di tengah, di middle, di